Halo A, yang tadi chat ya? Oh iya teh, sama Teh Maya kan? Iya, betul. Ini teh tarifnya berapa? Jadi kan ada yang all in, ada yang pijit aja. Kalau yang all in itu 600, kalau yang pijit 200, sama yang mana? All-in 600. Iya. Ini teh saya mau ambil paket all-in, tapi cuman untuk wawancara sih seputar kehidupan teteh gitu. Bisa nggak? Oh, hari ini? Ya. Bisa. Selamat malam semuanya. Kali ini kita kedatangan tamu nih yang luar biasa. Namanya siapa teh? Maya. Maya. Sebelumnya kita pernah ketemu nggak teh? Belum. Belum ya? Belum. Berarti baru kali ini ya baru ketemu. Baru kali ini. Jadi Teh Maya ini seorang pekerja apa teh? Pekerja apa? Malam. Pekerja malam kan. Gimana sih teh? Kronologis atau asal mula Teteh bisa masuk ke pekerjaan malam ini? Pertamanya mah pasti susah cari kerja ya. Iya. Susah cari kerja, ngelamar kesana kemari nggak dapet, terus punya kenalan kerja di dunia malam, ikut sampai sekarang kecanduan. Bagaimana sih awal mula Anda masuk ke dunia ini? Kerjaan Awalnya emang Anya pernah nikah, tapi pisah. Nah, baru terjun ke tempat kayak gini. Dari umur berapa itu? Apanya? Masuknya kan? 2019. 2019 berarti udah 4 tahun ya? 4 tahun. Kenapa sih Anda memilih pekerjaan ini teh? Ya karena nggak ada kerjaan lain. Nggak ada kerjaan Posisinya Anya nggak punya ijazah juga. Okay. Jadi susah. Jadi di tempat pijit teh emang benar-benar pertama kali kerja. Soalnya belum ada pengalaman kerja lain. Kecanduannya. Berarti awalnya kerja apa teh? Apakah langsung Awalnya dulu kerja kasir. Kasir di salah satu mall ya. Di Bandung. Kenapa keluar tuh teh? Karena corona. Karena corona. Oh, jadi ada apa tuh? Pengurangan karyawan kayak gitu kan? Iya, yang diambil itu domisili Bandung. Aku kan merantau ke Bandung. Jadi yang dikeluarin itu yang kayak anak merantau, terus yang dapatnya wilayah itu. Oh, jadi yang waktu itu yang diprioritaskan itu yang putra daerah gitu ya. Putra jadi daerah. yang bukan non pribumi kan tersingkirkan. Jadi setelah Teteh jadi kasir di sebuah toko itu, mall itu, Teteh langsung terjun ke dunia malam. Awalnya tahu dari mana tuh? Bisa kepikiran ke sana atau ada yang mengajak teman atau gimana gitu? Sempet juga sih dari kasir itu pernah nyobain SPG. Terus dari SPG itu kan itu ditarget ya. Susahnya dapat target. Terus nggak digaji kalau nggak dapat target. Terus nyari-nyari info ke temen ada di salah satu tempat pijit di Bandung. Aku coba ngelamar ke sana, terus uangnya lumayan sampai sekarang di sana. Itu waktu ngelamar persyaratannya apa aja tuh? Cuma bawa badan. Cuma bawa badan, udah. Ada kriteria khusus nggak misalnya? Mungkin yang ditanya perawan virgin apa enggak. Kebetulan kan aku udah pernah nikah, terus masuk ke sana diterima. Oh tadi Teteh udah pernah nikah juga? Pernah Ya? waktu SMA dulu sekali. Ya sekali. Oh jadi waktu SMA tuh? Iya waktu SMA. Kenapa bisa pas SMA atau gimana gitu kan? Karena ketahuan sama warga. Ketahuan sama orang. Ceritanya gimana cerita? Jadi kan orang tua si cowok tuh pada kerja ke pabrik, terus aku main ke rumah cowok, terus melakukan itu kayaknya ada yang mantau, ketahuan, digerebek terus dinikahin, tapi masih sekolah. Oh masih sekolah? Masih sekolah sampai lulus, terus udah itu udah cerai. Berarti menjalin rumah tangga berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan langsung? 3 bulan tapi langsung sempat cerai. Itu pas PKL.
Enggak, beda. Oh, jadi hanya Kalau mau itu paling keluar. Soalnya kan tadinya orang tua pada nggak setuju karena nikahnya kayak gitu. tapi kan nggak hamil nggak? Enggak, Enggak, belum. cuman ya gitulah. Belum. Oh gitu ya. Terus teteh sekarang kan merantau nih. Ya. Domisilinya di Bandung atau masih di sana? Domisili cuman sekarang dari 2017 di Bandung, tapi domisili masih sana. Ya, ya. Teteh berarti kerja di dunia malam ini udah berapa bulan atau tahun gitu? Udah 5 tahun. Udah 5 tahun. Berarti udah jejaringnya udah ini. Ya? Udah. Udah ini. Teteh kan di terapis nih. Kalau terapis itu kan ada perusahaan yang terapis aja kan. Iya. Itu paket-paketnya apa aja tuh? Kalau yang sekarang itu paket mijit sama all in. Yang All in. sekarang paket mijit 200.000, paket all innya 600.000. Nah, untuk tetehnya berapa tuh? 50-50. Untuk tetehnya Iya. 50-50 berarti ya lumayan ya. Lumayan. Lumayan. Lumayan berarti. Menurut teteh itu cari uang tercepat atau gimana teh? Iya, cari uang tercepat, tambah cepat aja. Cepat tambah gede juga. Sama gede. Sebulan atau sehari berapa tuh? Kalau sehari sih paling gedenya tuh dapat 2 juta. Kalau sebulan 30 sampai 25 lah, 25 sampai 30-an. Ya kalau paket A mah pijit aja doang. Pijit aja. 170. 170 harganya. Kalau paket B buka baju 270 270. harganya. Kalau C? C 320 pizza. Pizza. Kalau kita ngambil paket A ke kitanya 50.000. Ke perusahaan 115.000. Berarti lebih besar terhadap perusahaan berarti ya? Iya. Kalau kayak paket B buka baju kayak MMC gitu 270. 270 Ke kitanya 150. Kalau paket C pizza 320 teh ke kitanya 200. Maaf nih teh. Suka open BO enggak? Di luar? Iya. Enggak, di kerja aja. Oh, di kerja aja. Kerja aja. Habis itu udah. Nggak Berarti pernah udah pindah. all in itu udah di sana. Udah di sana aja. Itu sama setengahnya buat teteh. Iya, setengahnya. Sehari berapa? Sehari itu 2 juta ada. Sehari bisa 2 dapat 2 juta. juta. Bisa main 3 sampai 4 kali lah. Soalnya kan terapisnya banyak. Kebetulan itu sih dari pengalaman jadi pernah ada pengalaman yang nggak enak waktu nerima bewan di luar. Ternyata itu kan dijebak dari oknum-oknum polisi kayak gitu, jebak. Terus kita dibawa ke kantor, disuruh bayar. Tapi kita ada transaksi dulu sama polisi itu, main dulu, capsnya dibawa, dijadiin bukti ke kantor polisi. Terus aku disuruh bayar denda, habis itu dilepasin. Nah dari sana nggak mau nerima BO lagi luar. Tuh. Oh jadi dipakai dulu dah? Iya. Jadi kan kalau polisi mungkin harus ada bukti sama transaksi. Jadi waktu itu kan aku ada satu aplikasi hijau ke sana di hotel nemuin si cowok itu, terus main biasa, udah dibayar transaksi, terus langsung bilang ikut saya ke polsek. Waktu itu ikut, terus di sana uang yang tadi suruh kembaliin, terus harus bayar denda 8 juta biar bisa bebas nggak di penjara. Jadi udah nggak mau nerima BO di luar. Kalau di tempat kerja kan udah pasti ada yang tanggung jawab kayak gitu. Masuknya aku waktu itu pasalnya perzinahan. Padahal dia yang itu kan kalau dibalikin. Iya betul. Padahal dari awal kan aku nawarinnya mijit. Dia pengennya yang servis lain. Ya jadi kayak dijebak gitu lah. Jadi udah nggak mau aku BO di luar. Gimana teh? Maaf ya teh. Ya. Teteh bisa pas waktu Al-In misalnya teh, ngerasain nggak atau menikmati nggak? Atau hanya sebatas memuaskan para lelaki hidung belang aja gitu kan?
Memuaskan aja sih ya. Tapi ada sih tipe-tipe tamu yang aku puas, tapi aku yang memuaskan. Ngerti nggak? Oh, Jadi ada yang tamu yang aku suka sama aku puas, dia puas. Tapi ada yang aku nggak suka, ya gitu aja, cuma memuaskan aja. yang teteh suka tuh yang seperti apa contohnya? Yang kayak AA, semi-semi gitu. Yang semi-semi. Oh, iya. Tapi pernah baper nggak terhadap tamu? Pernah. Kan aku pernah ini ya, pernah jadi simpenan dewan. Waduh, dewan. Dewan baper, pacaran 3 bulanan, abis itu ditinggalin. Jadi teteh tuh pernah pacaran sama dewan? Iya. Itu awalnya langganan tuh gimana? Iya, pertamanya tamu, sering chatan, ngajak makan keluar, terus dari situ jadi menjalin hubungan spesial, sering ketemu, baper, jadian. Kalau hubungan spesial itu bayar nggak teh? Bayarlah lebih mahal. Karena spesial tuh Karena kan. spesial. Lebih dari all-in kayak gitu kan. Untuk waktunya kan bebas, berarti Iya, bebas. waktunya bebas. Tapi itu serius sama dewan? Serius. Itu sama anggota Di Jawa Barat. Oh, di Jawa Barat. Heeh. Oh, nggak tahu tuh Jawa. Tapi itu nantilah. Berarti menjalin hubungan sama anggota dewan tuh berapa bulan? 3 bulan. 3 bulanan lebih lah. 3 5 bulanan, bulan. nyampe 5 bulanan. Setelah itu Udahan. karena Mungkin kan kalau aku emang udah kerja di dunia malam, terus pengeluaran kan banyak. Mungkin karena akunya materialistis, terlalu matre, terlalu minta-minta, akhirnya ditinggalin. Nah, sedih ya. permintaan yang paling wow apa tuh? Civic. Civic Turbo. Ngomongnya Itu Tapi- kayaknya itu Berat ya? ditinggalin. kita kan itunya udah nikah belum? Udah punya anak satu. Pernah ada rencana teteh nikah atau gimana, atau jadi yang kedua atau jadi gimana? Enggak. Oh, hanya sebatas Hanya pacaran sebatas saja. pacaran tamu aja. ATM berjalan. Kan mobil udah Jadi, nggak jadi heeh. apa aja nih udah diambil dari wakil rakyat kita tuh. Pertama dapat iPhone terbaru, terus motor, 1 set perhiasan, uang. Total udah ada lah 500 ya. Perawatan, 500 game, 500. juta. Kalau berarti untuk nemuin teteh tuh gimana teh? Misal saya nih Mm. ingin nemuin teteh gimana teh? Dia ngontek, terus aku nyamperin langsung ke apartemen. Ke apartemennya, terus nginep di sana selama 2-3 harian. Dia kan berangkat lagi kerja gitu. Enggak, misal aku nih kan Hmm. belum kenal nih, misalnya pengen pesan teteh misalnya kan. Mm. Gimana tuh supaya bisa ketemu sama teteh? Paling ke tempat kerja. Oh, ke tempat kerja aja. Oh, di Di sana ya. sana. Saya nggak tahu sih kalau gitu. Untuk ini teh, apakah ada perlakuan aneh atau apa gitu terhadap dari tamu ke teteh? Sering lah, kayak yang ludahin, terus seksual menyimpang, kayak gitu pernah dialamin. Ya kayak gitu kasar, jadi kayak ngerendahin ke kita, sering kayak gitu. Kalau dari umur ini, umur tamu teteh pernah melayani dari umur berapanya nih? Dari tua sampai muda? Lansia pernah. Itu serangan jantung tahu, di tempat kerja. Serangan jantung? Serius. Serangan jantung. Terus aku panik, keluar, kirain mau meninggal kan di sana. Ternyata itu dia emang bawaan. Jadi kalau kecapean dia kayak gitu. Tapi lama nggak teh kalau lansia kayak gitu? Enggak paling. Enggak. Paling kayak di body massage keluar. Yang lama itu yang semi kayak yang kayak gini. Apakah ada permintaan dari klien yang meminta aneh dengan ketika
melayani itu cara berpakaiannya ada kayak baju sekolah atau kayak gimana gitu? Pernah ada nggak tuh? Ada, banyak. Banyak. Kayak pakai cosplay gitu, Iya. banyak. Itu kebanyakannya apa? Pakai cosplay apa? Ya nggak tahu sih, mungkin ya emang tamunya kayak lebih tertarik, kayak terapisnya pakai cosplay kayak gitu. Jadi teteh hanya ngikutin saja ya kemauan. Iya. Ada yang lain nggak yang aneh? Contoh kayak nemui yang punya kelainan kayak bawa kostum kayak gitu pernah nggak? Paling pakai alat pernah. Jadi dia bawa kayak alat, disebutin nggak apa-apa? Iya boleh. Kayak kita dimainin sampai basah, sampai teriak-teriak, terus baru dia itu main gitu. Oh gitu ya teh. Suka duka teh. Suka duka teteh di dunia kerja ini gimana sih teh? Sukanya mungkin lebih dilihat sama orang ya, karena punya uang. Dukanya ya paling direndahin sama yang banyak uang. Gitu, kayak kerjaan kita kan nggak legal ya, bisa disebut ilegal gitu. Banyak dukanya dari yang kayak ngeludah, terus nendang, kayak gitu. Pernah ini nggak teh kepikiran ingin keluar dari pekerjaan ini? Sering sering kepikiran pengen ke yang lebih baik atau enggak usaha. Tapi ya itu karena kita udah kerja kayak gini, pengeluarannya banyak, jadi susah buat nabung. Itu Terus aja pengeluaran. Perawatan teteh berapa teh? Yang mana? Iya yang Seluruh. Ya seluruh. Murah 3 juta. Mm-mm. Sebulan. Iya, Sebulan. plaster sama suntik putih. Oh itu rutin. Soalnya kan aku dari kampung hitam dekil. Jadi kalau kerja kayak gitu berarti investnya ke muka sama ke badan. Itu kan pekerjaan ini kan rawan terkena virus nih. Ada ini enggak apa ya? Takut kesana nggak, kepikiran kesana nggak? Pernah takut, kan kebetulan ada temen yang terjangkit penyakit seksual. Iya. Takut, tapi untungnya di tempat kerja sekarang itu safety semuanya, kayak tes HIV ada, dokter yang ngecek kelamin juga ada tiap 3 bulan sekali, jadi aman. Teteh KB nggak teh? Apa? KB, soalnya kan belum punya anak. Oh, belum punya. Jadi di KB ya? KB. Nanti kalau kelepasan bapaknya rame tuh. Banyak rame. Yang rame. Banyak yang invest kayak gitu kan. Teh kalau tamu itu teteh pernah nerima tamu luar negeri atau selebritis atau apa? Pernah, selebritis luar negeri pernah. Pernah teh? Pernah, dari Afrika ke luar negeri. Kalau Afrika itu lebih ke kasar tapi nggak bisa main, soalnya ukuran Afrika ke Indonesia kayaknya nggak masuk. Jadi nggak bisa main, paling di handjob sama di BJ pun nggak masuk malah. Tapi itu waktu melayani tamu itu pertama kali gimana tuh? Yang penting duit. Kan waktu itu kebetulan keluarga ada yang sakit, terus ada temen yang nawarin, masuk, uangnya cepet, tambah gede, udah aja langsung. Pas pertama mah emang gak berekspresif, cuman lama-kelamaan kerja kayak gini jadi dinikmatin, enak lah dapet uang gede. Sama bayarannya tapi sama orang luar? Enggak, lebih gede itulah orang luar. Kalau sama artis nih teh? Artis mana teh? Aku selebgram. Selebgram. Sama tuh. Ada selebgram. Ya ada ya teh? Ada. Itu gimana tuh waktu sama selebgram? Banyak ini sih, kayak mungkin karena dia udah punya nama satu, terus kaya juga iya. Jadi kayak kita harus benar-benar ngelayanin, tinggal. Jadi disuruh ini, suruh itu, suruh ini. Suruh nurutin fantastisnya. Nurutin kan? fantastisnya.
Teh, orang tua tahu nggak Teteh Enggak. kerja di sini? Enggak ya? Enggak. Kalau tahu, Kalau tahu berarti bahaya. kalau misalkan tahu, Iya pasti orang tua sakit hati lah. Mana ada orang tua yang nggak sakit hati lihat anaknya kerja kayak gitu. Pengen nama jadi dokter. tapi Teteh cita-cita apa Teh? Aku Iya. cita-cita pramugari sih dulu. Pramugari sih. Teteh anak ke satu, Anak ke 5, anak kelima dari 6, 6 saudara, berarti punya adik satu ya Teh? punya adik Punya satu. adik satu. Seandainya ada orang tua Teteh di sini atau menonton nih, tapi nggak tahu Teteh ya, apa sih yang kata pertama yang akan Teteh ucapkan? Maaf, Maaf. maaf. Tapi kan udah nikah nih, terus cerai, bakal rencana nikah lagi? Belum sih ya, soalnya kan pernikahan kemarin itu KDRT ya sebenarnya, jadi masih trauma, jadi masih menikmati aja sendiri. Bagaimana sih dengan kondisi lingkungan dan keluarga Anda? Apakah mengetahui dengan profesi Anda saat ini? Profesi kerja mijit. Iya. Sekarang mah tahun. Sekarang tahu. Tahun. Cuma tahunnya aku kerjanya di bukan apa sih? Family gini. Jadi tahun aku teh mijitnya mijit cewek, bukan mijit cowok. Mama aku mah tahunnya itu. Tapi responnya gimana? Ya nggak gimana-gimana. Soalnya pas sama aku curiga aku kerja pijit teh, dia teh ke BKR, ke sewa, ya ke tempat kerjaannya. Nanyain lah ke si bos Jawa. Untung si bos Jawanya bisa apa sih namanya teh? Dikompromiin. Bisa dikompromiin. Cek Anya teh kalau misalnya ada mama Anya kesini bilang aja si Anya mah bukannya pijit pure gitu. Jadi cuma nerima tamu cewek doang gitu. Iya. Kan orang tua mah suka tahu kan, apalagi ngurus dari kecil kan. Penampilan waktu di daerah Teteh terus di Bandung itu pasti kelihatan berbeda nih. Sejauh ini sih aku ngakunya pacaran sama yang kerjanya bagus. Kayak aku dimodalin sama PNS kayak gitu. Jadi selama ini tuh ngakunya itu. Aku ngakunya kerjanya masih di mall sih ya. Oh, masih di mall? Sampai sekarang. Ini teh ketika melakukan pekerjaan ini apakah pernah sekilas terpikir di benak sosok anak? Sering lah. Sering kayak aku misalkan nih BO ya, misalkan sama tamu tadi bawa keluar kayak hotel gitu kan, jadi long time gitu kan, terus sampai si tamu nanti lama keluar kan, aku di situ sampai nangis. Kenapa sih kayak nyari uang tuh harus kayak gini banget gitu kan? Kalau pas ngelakuin suka inget orang tua nggak? Suka lah, tapi kan balik lagi sama yang lain tuh orang tua kan dipandang sebelah mata. Kalau punya uang kan kita sedikit dilihat sama orang kayak gitu. Emang latar perekonomian keluarga Teteh gimana sih? Kebetulan orang tua aku kan udah lansia ya, jadi tulang punggung tuh aku, soalnya kakak udah nikah, terus masih ada adik satu yang kuliah. Jadi tulang punggungnya ke aku semuanya. Teh barangkali ada pesan teh buat masyarakat nih supaya tidak masuk dalam dunia seperti ya dunia malam gitu. Apakah ada pesan? Ada. Pertama tuh jangan kegoda sama uang gede. Meskipun uangnya gede itu resikonya bahaya banget ya. 1, penyakit. 2, kalau orang tahu ya itu
resikonya orang tua bisa shock, sakit-sakitan. Kalau ada yang benar meskipun kecil mending kerja kayak gitu aja yang benar. Bagi Anda pekerjaan seperti ini apakah awal mulanya itu ada penyesalan atau gimana tuh? Ada lah. Ada. Berarti Ada. menyesal dengan pekerjaan seperti ini gitu kan. Karena semenjak kerja pijit malah hanya berani kayak ke dunia malam kayak gitu, mabok gitu. Iya. Udah dulu mah nggak pernah sih, semenjak kerja di Bandung aja gitu. Terus teh ada rencana nggak sampai kapan menekuni pekerjaan ini? Ya sebenarnya mah dari sekarang juga udah pengen berhenti. Pengen berhenti. Cuman Ya kebutuhan masih banyak. kebutuhannya. Tapi teteh nanti bakal ini kan? Aku sedang menabung untuk membangun bisnis. Oh, keren. Bisnis apa Kirain teh? aja paling ke kosmetik. Jadi Kang Dodi itu manajemen dari salah satu manajemen dari perusahaan terapis kan? Betul. Betul. Kang dari kenapa sih bisa masuk ke dalam sebuah manajemen terapis itu? Apakah Akang punya apa ya? Sebagai saham juga, penyimpan saham atau awalnya gimana Kang? Ya, jadi ceritanya gini, dulu awalnya memang latar belakangnya dulu saya istilahnya punya masalah tentang percintaan gitu. Oh, masalah percintaan. Awalnya gitu ya, saya sakit hati gitu sama, ya dulu sempat mau gagal nikah gitu. Nah dari situ saya rasa sebaik-baiknya saya hidup tetap terhianati gitu. Nah makanya saya berpikir hidup hanya cuma satu kali gitu ya. Maka dari itu saya ingin mencoba gitu, walaupun itu sebelumnya tidak pernah terpikir di benak saya gitu. Akhirnya saya mencoba gitu ya, searching lah di Google gitu kan tentang panti pijat gitu. Saya mulai coba ketika itu, ya awalnya deg-degan juga gitu karena emang baru pertama kali, dan setelah mencoba saya merasakan apa yang hal baru di hidup ini yang baru saya rasakan gitu. Dan setelah itu malah saya jadi kecanduan. Kecanduan. Iya gitu, awalnya dari coba-coba kayak gitu, setelah kecanduan, terus saya searching lagi karena di Bandung ini banyak banget tempat yang seperti itu gitu kan. Akhirnya saya sering kesana kemari, terus ketemu juga dan sempat juga deket dengan salah satu owner atau ya bos salah satu tempat gitu. Ya setelah itu karena relasi saya memang baik gitu kan, antara si tempatnya ya dengan itu karyawannya, apalagi dengan terapisnya gitu. Mungkin dari beberapa terapis juga sering menceritakan bagaimana sih kepribadian saya gitu kan. Nah ini dari situ mungkin ada sebuah ketertarikan dari salah satu owner. Jadi lalu mengajak saya, walaupun saya itu keadaannya memang sedang lagi bekerja gitu. Akhirnya menawarkan, ketika ditawarkan saya berpikir-pikir gitu. Dan emang setelah dipikir-pikir, apalagi sekarang ngomong tentang masalah uang gitu ya, ya saya tidak munafik orangnya gitu. Ya ini hal baru dan ya akhirnya saya coba, ya udah jalan 2 tahun gitu sampai sekarang. Oh, jadi di awalnya patah cinta nih, patah hati, gitu. Nyobain yang terapis kayak gitu. Iya. Langganan-langganan, akhirnya ada kedekatan dengan owner, jadi masuk ke manajemen. Betul. Gitu. Oh gitu ya, jadi gitu ceritanya. Kan berarti udah 2 tahun dipegang manajemen ini? Betul, 2 tahun. Udah 2 tahun. Punya berapa tukang yang terapis? Kalau terapis saya total yang terakhir kali itu ada 27. 27? Itu satu tempat. Satu tempat? Iya. Berarti berapa tempat yang Akang pegang? Sebetulnya kalau tempat yang saya pegang cuma satu. Cuma kalau dari manajemen sendiri kita ada 3. Oh, Akang cuma satu. Iya. Gitu kan. Jadi fokus ke satu tempat. Kang, untuk ada nggak sih
promosi-promosi tersendiri Akang gitu Kang untuk memasarkan. Jadi untuk menarik tamu bagaimana Iya, caranya menarik gitu. tamu. Sebetulnya kalau kita karena relasinya itu dari apa ya? Dari basicnya owner dulu gitu ya. Jadi saya sebetulnya hanya tinggal menjalankan aja apa yang udah diterapkan gitu. Jadi dari mulut ke mulut sih, mulai dari pelayanan dan sebagainya. Dan kita juga kan istilahnya ada WhatsApp ya sekarang Iya, gitu betul. kan. Nah dari WhatsApp ini kita istilahnya selalu setiap hari itu update status. Update statusnya apa sih? Squad itu atau apa? Absensi harian terapis yang hadir. Kayak gitu. Jadi kan tamu juga istilahnya memang khusus ke tamu-tamu aja sih gitu. Tamu yang udah pernah terus minta nomor WA ya kita kasih kayak gitu. Jadi nggak terlalu publik gitu. Emang yang udah ini aja. Cuma dari tamu juga kadang-kadang suka bawa temennya yang baru gitu iya. kan. Jadi Pak bilang-bilang lagi gitu. Kadang-kadang juga kita punya relasi ada tamu itu yang sebagai tour guide. Surga itu Tour guide itu jadi kalau ada turis atau dari mana itu, Oh, iya. kalau mereka pengen hiburan dan sebagainya, kadang-kadang suka direkomendasiin dan dibawa ke tempat kita. Iya, iya. Nah itu. sehari berapa Kang? Sehari ya, kalau kita ngambil rata-rata sehari itu bisa sampai 40 sampai 50 tamu. 40 sampai 50 tahun. Betul. Untuk ini bukanya jam berapa sampai jam berapa Kang? Itu jam operasional itu mulai dari jam 11 siang dan last ordernya jam 9 malam. Jam 9 malam. Oh. Tiap hari Kang? Tiap hari kita buka. Kecuali hari besar agama. Oh, Betul. iya, iya. Jadi untuk hari-hari besar agama nutup. Tutup. Ya. Kayak sekarang kan Ramadan. Betul, Tutup tutup juga. full. Tutup full gitu. Ini Kang kan punya berapa tadi tuh? 27 Punya terapis. 27 terapis. Transfernya gimana Kang? Transfernya gini ya. Oh ya, rekrutmen kayak gitunya. Rekrutmen gitu ya. Sebetulnya karena memang kalau saya kan ini ya maksudnya tentang perjalanan saya merekrut terapis gitu. Karena saya istilahnya sudah banyak relasi yang sebelumnya yang seperti tadi saya ceritakan dari awal udah banyak relasi sama terapis-terapis sebelum saya bekerja gitu kan. Itu mereka kan pasti istilahnya ngelihat saya kerja di situ, saya karena sering update status juga, akhirnya mereka kayak ada rasa ketertarikan untuk gabung gitu. Awalnya dari situ. Nah dari situ mereka kan pasti punya teman-teman juga. Nah dari situ mereka kadang suka udah nyoba dulu sendiri. Ketika mereka udah ngerasain, oh banyak benefitnya ternyata enak, aturan dan sebagainya juga enak. Ya akhirnya ngasih tahu ke temennya lagi gitu. Akhirnya temennya coba dan temennya juga pasti punya temennya lagi, ajak lagi sama temennya gitu. Jadi kayak kita tuh nggak kayak buat rekrutmen atau cari agensi kayak gitu nggak, kayak gitu. Kalau mau iseng-iseng sih kadang kan OB gitu ya suka disuruh-suruhin buat postingan lowongan kerja di Facebook itu aja sih. Gitu. Ini Kang kriterianya ada nggak? Ada. Ada. Apa? Ada. Kriterianya itu minimal ya kan kita itu kalau misalkan ngikutin aturan dari Perda gitu ya, peraturan daerah itu tuh minimal harus 19 tahun. 15 tahun. 19 tahun dan kita ya nggak mau juga kan nerima yang tua-tua ya. Iya, Pak. Kita maksimalin di 27 tahun. Maksimal 27 tahun. Iya, tapi ada aja sih yang lebih dari yang sekarang yang paling tua itu sekitar 37 tahun ada. Karena mereka tuh udah senior. Oh, iya. Udah punya senior tapi punya skill. Gitu. Udah pengalaman ya. Iya, udah pengalaman. Untuk ini kan rawan penyakit nih Kang. Betul. Cara ininya gimana Kang? Perawatannya untuk ini? Perawatannya kita itu kalau misalkan orang awam pasti mikirnya takut lah gitu ya tentang istilahnya ya seks bebas gitu dan sebagainya. Tapi di kita itu semuanya kita ngutamain safety first gitu. Mulai dari misalkan itu juga kan udah pasti harus pakai pengaman. Nah terus kita juga selalu check up selama 3 bulan sekali. Itu rutin dan kita udah bekerja sama dengan salah satu klinik gitu. Dan itu rutin selalu. Terus untuk pengecekan seperti tes urin dan sebagainya yang namanya dunia malam ya, nggak jauh dari hal yang seperti itu. Kita antisipasinya untuk anak-anak ya kita tes mandiri untuk tes urin gitu. Tes cek HIV atau AIDS juga kita lakukan 6 bulan sekali. Ya, jadi aman. Semua bukti saya pegang semua. Jadi aman ya Kang Aman. untuk kesehatan. Cuma nggak ngejamin untuk tempat spa yang lain aman ya. Karena setahu saya gitu ya di Bandung ini jarang-jarang yang melakukan hal seperti itu. Kayak gitu. Cuma kalau saya prinsipnya ya seperti itulah. Supaya membuat kepercayaan gitu ke tamu. Bahwa tamu juga ngelihat
Jadi kadang kita udah setelah melakukan pengecekan dan seperti itu, selalu di-update statusnya itu. Supaya apa? Supaya si tamu merasa, wah ke tempat ini tuh bener-bener trusted gitu. Terpercaya ya enak, maksud dalam hal kesehatan juga emang selalu dicek gitu. Untuk rekruternya kan biasanya kan suka ada aja orang-orang pedalaman kayak gitu. Itu gimana Kang? Nah, orang-orang pedalaman kayak gitu ya misalkan. Nah, nggak semua istilahnya si terapis itu asli orang Bandung. Bahkan orang Bandung itu takut kalau sebetulnya kerja di Bandung lagi untuk jadi terapis ya. Pasti nyarinya keluar kota ya, minimal Jakarta. Nah, ini ada ya istilahnya masih orang Jawa Barat lah gitu, atau misalkan ada orang, kebanyakan sih rata-rata orang gitu. Kadang kan ada sebutan kayak kota apa ya, kampung terapis gitu namanya. Oh iya. Gitu. Jadi emang di sana tuh kadang kalau kita udah dapat aja satu, terus mereka misalkan pulang kampung dan sebagainya, kadang-kadang temennya tuh suka kepo. Kamu kerja apa dan di mana sih gitu. Itu mungkin dia ceritanya ya awal-awal kan nggak belak-belakan gitu. Tapi dengan sering berjalannya waktu, karena udah mungkin lumrah juga di sana, ya akhirnya bilang kerja pijet gitu aja. Dia itu tuh udah pasti ngerti gitu. Bahwa ada apa? Ya yang lebih selain pijet gitu. Dari teman ke teman gitu. Betul, dari mulut ke mulut. Dari mulut ke Iya. mulut sehingga tahu gitu Kang. Betul. Biasanya tuh open recruitment atau bursa transfer tuh kapan tuh Kang musim-musimnya? Musim-musimnya itu malahan setelah beres lebaran. Beres lebaran. Iya, karena kan banyak terapis yang pulang kampung ya, pasti Iya. tetap lah. Yang namanya terapis juga tetap manusia, pasti punya keluarga juga gitu kan. Pulang kampung, mungkin mereka pas udah di kampung banyak teman-teman yang nanya, bahkan saudaranya atau mungkin adik atau kakaknya itu juga ada. Ada. Jadi pihak keluarga ngehubungi perusahaan gitu. Bukan menghubungi, jadi dari terapis yang sudah bekerja nih gitu. Oh iya. Misalkan saya mau ada teman mau ikut kerja, masih ada nggak gitu lowongannya. Ya saya bilang ada, suruh datang dulu, karena nggak semudah itu. Kita juga harus istilahnya nge-verified lah apakah layak untuk bekerja di tempat kita, kayak gitu. Itu ada seleksinya, ada tahapnya juga. Ada seleksi, ada tahap, jadi Nggak sembarangan. nggak sembarangan Iya, gitu. Untuk ini kan pernah nggak dapet apa ya dari pihak keluarga si terapis ini? Ada yang nanya, ini sebetulnya anak saya tuh kerja ngapain sih? Ada nggak? Pernah. Cuma untuk masalah seperti ini, karena ya kita tahu sih siapa sih yang mau kerja seperti ini gitu ya. Itu namanya privacy, ya kita tutupin. Lebih baik kita bilang nggak tahu. Gitu. Bahkan hal yang terparah, pernah ada salah satu mertua gitu ya, datang ke sana sebagai tamu. Kita kan istilahnya kalau misalkan sebagai manajemen, tamu yang datang nggak mungkin dong tanya, Om, siapanya ini, siapa itu, kan nggak mungkin ya. Kita anggapnya tamu biasa aja. Iya. Tapi setelah di room mungkin kaget gitu kan. Nah setelah beres barulah cerita terapis tersebut gitu. Itu adalah mertua saya katanya gitu kan. Jadi nanti untuk nextnya tolong diblokir dong, maksudnya jangan sampai masuk sama saya lagi gitu kan. Karena memang kita juga sistem paketannya itu memang buatnya ya ada yang pure gitu. Untungnya waktu ketika masuk memang ngambilnya paket yang pure. Tapi udah tahu karena dijelasin di awal ada paket yang pure dan yang all in. Oh iya. Itu kan untuk yang mertua tuh sengaja untuk tahu atau sengaja ke sana gitu. Nah, jadi yang lucunya gini, malah si mertuanya itu memang udah sering ke tempat kayak begitu gitu. Jadi ya sama-sama salah, jadi sama-sama keep silent gitu. ada aja ya. Iya. Ada aja yang ya kebetulan lah tuh. Iya, masuknya sama itu gitu kan. Betul. Kang, untuk ini ada pelatihan nggak atau ada pembinaan nggak terhadap ini? Pelatihan pembinaan ada, karena kita juga memiliki sertifikasi. Oh ada ya? Gitu, ada itu. Jadi terapis-terapis itu harus memiliki sertifikat gitu. Itu sudah terdata juga gitu kan. Untuk keamanan privasi nih kayak tadi Kang. Iya. Gimana cara perusahaan untuk mengamankan privasi si tamu? Privasi tamu gitu. Iya. Ya kadang kan tamu juga datang misalkan dari mulai awal aja bawa kendaraan, mereka juga kadang suka takut ya. Karena di tiap kendaraan mungkin ada yang memiliki ciri khasnya masing-masing dan sebagainya kayak gitu kan. Kadang mereka ngakalinnya parkirnya itu nggak di tempat kita gitu. Kadang di seberangnya, di tempat Indomaret atau gimana. Karena nggak semua tamu
ya mungkin yang sudah beristri ya, Iya. gaptek gitu ya, enggak semua yang gaptek gitu. Ada yang pintar kan dipasang GPS, jadi taunya kalau misalnya ngelihat, oh lagi di Indomaret gitu. Jadi kayak gitu sih, dan kita untuk antisipasinya untuk privasi tamu, terus sampai pernah dulu kejadian ada istrinya tamu datang gitu ke tempat kita gitu kan, sampai nanyain ada orang ini enggak, pernah kesini enggak dan sebagainya. Ya kita tutupin lah, mau ngapain kita bongkar-bongkar privasi orang. Iya. Karena mereka juga kan istilahnya ke tempat kita itu bukan diundang, karena kita tidak pernah ngundang sistemnya. Mereka yang datang, mereka yang ingin, karena kita memang hanya menjual jasa. Iya. Gitu. Pendapatan gimana Kang? Untuk pendapatan per harinya? Pendapatan per hari, Iya. Per bulannya? per bulan. Sebetulnya kalau saya harian. Oh harian? Iya. Saya mah gini deh, harian dapet dan mingguan dapat, bulanan juga dapat. Tapi sebutin dulu yang harian ya. Kalau harian itu saya tergantung jumlah tamu. Misalkan sehari ada 30. Iya. Saya itu kebagian cuma 10.000 per tamu. Jadi saya dapat 300.000 sehari. Kalau dapat 30 tamu. Kalau saya pengen dapat yang lebih ya gimana caranya, saya banyak istilahnya bikin promosi atau yang hal-hal yang menarik untuk si tamu datang gitu. Ya dengan saya kadang-kadang update status tentang fasilitas yang kita punya di tempat gitu. Untuk pelayanannya ada apa aja sih Kang? Pelayanannya, Ya. kalau di kita pelayanannya ya udah pasti massage ya, massage gitu. Massage itu kan pijat gitu kan. Tapi rata-rata kalau yang udah tamu-tamu datang ke spa itu, yang namanya pijat itu jadi hanya sekedar formalitas. Gitu. Padahal kita udah nge-training dulu gitu kan si terapisnya. Cuma kita juga selalu memberitahu. Kadang-kadang tamu juga ada yang nanya dulu sebelumnya, yang pijatnya enak yang mana nih gitu kan. Ya kita kasih tahu rekomendasi. Nah, kenapa sih kok saya bisa tahu yang pijatnya enak atau yang enggak? Nah itu, di training dulu. Dicobain dulu sama saya. Ada. Iya, tapi hanya tentang masalah pijatnya aja. Karena saya nggak mau sampai istilahnya nyoba ke anak-anak sendiri. Kasarnya saya mending jajan ke tempat lain daripada nyoba anak sendiri. Jadi takutnya nggak profesional kerjanya nanti. Iya betul. Untuk ini pernah nggak ada yang komplain Kang? Komplain tentang masalah terapis gitu? Iya. Ada. Cuman gini loh, selama terapis berada di room sama tamu, yang tahu hal yang benarnya terjadi itu hanya mereka berdua. Iya betul. Ya kan? Sekarang kalau kita dengar dari hanya sebelah pihak itu nggak fair menurut saya. Iya. Ya. Jadi harus dengar dari dua belah pihak. Tapi tetap ketika tamu komplain, kita tetap profesional kerja dan dengerin dulu keluhannya apa. Betul. Dan tapi itu harus yang kita ingat, tidak boleh percaya dulu dari satu pihak. Iya betul. Nah setelah gitu kita cross check lagi ke terapisnya apakah benar seperti ini. Ternyata bertentangan. Nah ketika bertentangan, kalau misalkan si tamunya istilahnya benar-benar kayak meyakinkan bahwa melakukan hal yang tidak enak gitu ya sama si tamu ini, ya kita cross check. Jadi saya jadi penengah gitu. Kadang ada yang mau, kadang ada yang enggak. Nah itu, jadi saya juga ngambilnya ada, oh mungkin ini mah ada alibi aja gitu, ingin ngejelekin tempat. Karena tamu yang datang itu ada aja dari tempat spa yang lain. Oh. Jadi dari saingan gitu. Iya, bisa jadi jelek-jelekan kayak gitu kan. Betul. Oh gitu. Pernah nggak Kang sempat kepikiran nggak pengen ngadain ini terapis yang dari luar negeri atau gitu? Kalau keinginan ya pasti ada lah ya gitu ya, gimana pun caranya, yang namanya kita strategi marketing atau apa itu pasti selalu pengen ada inovasi baru. Sempat waktu itu ada kepikiran seperti itu, cuma ya memang cara dan waktunya ya memang terbatas gitu. Karena kalau misalkan udah operasional ya karena kan tiap hari buka. Iya betul. Ya, jadi harus memang ada manpower lagi yang memang harus untuk rekrutmen gitu. Karena kita memang tidak, dari dulu tidak menyediakan kayak agensi gitu. Jadi kalau mau ya pasti saya harus cari sendiri. Dan carinya itu gimana ya, saya harus ngubek tempat dulu di luar Bandung. Karena ada setahu saya di Jakarta gitu ya, ada yang memang dari luar negeri terapisnya. Kayak gitu. Kang, untuk kan tadi punya terapis 27 nih. Kalau di ranking ada yang ranking 1 nggak? Terus tarifnya berapa tuh? Nah, kalau kebetulan nih ya, kenapa sih bedanya tempat kita sama tempat lain itu gini loh. Kalau di tempat lain itu ada kelas-kelasnya, ya, terapis itu. Nah, kalau di kita tuh nggak ada. Nggak ada sama sekali di kelas-kelas, semua harganya sama gitu, di rate-nya sama. Kita nggak gimana, karena selera tamu juga yang datang itu pasti beda-beda. Nah, tadi untuk masalah rate, ranking dan sebagainya ada gitu.
Dan tapi si terapis tersebut kadang seharinya itu hanya mampu melayani 3 sampai 4 tamu aja. Dari situ udah kelihatan gitu. Kadang-kadang kalau tamu udah nanya, misalkan sama ini hari ini ready nggak dan sebagainya. Kok penuh terus? Nah dari pertanyaan itu, dari tamu juga udah menyimpulkan, oh bahwa yang selalu penuh ini adalah yang ranking satunya gitu misal. Nah makan kadang-kadang pengen ngebuk H-1 gitu ya sebelum mau masuk. Tapi kita nggak ngadain sistem seperti itu. Oh nggak ada? Lebih baik walk in. Jadi gini loh, itu sebetulnya hanya strategi marketing kita. Jadi kita pengen ketika buka tuh udah ada tamu. Jadi kalau tamu pengen yang penasaran sama yang terapis talk ini, ya datangnya pagi aja waktu pas baru buka gitu. Untuk hubungan sama pemerintah gimana dari perizinan dan kayak gitunya Kang? Nah, untuk masalah perizinan gitu kita semua koordinasi ya. Maksudnya tetap aja UUD. Ujung-ujungnya duit gitu ya. Kita orang kerja cari duit, ya mereka juga cari duit ya. Ya uang lah, ada segalanya. Misalkan ada slogan seperti itu ya memang benar itu adanya. Gitu. Pernah ada nggak yang orang ke sana misalnya teh minta gratis karena saya sebagai misalnya? Ada nggak Kang? Bukan ada lagi, banyak. Banyak. Banyak gitu. Cuma memang tidak semua ya gitu, tidak semua. Kadang kalau misalkan ada ya kita sebut oknum lah ya. Iya. Misalkan ada oknum yang seperti itu ya kita tinggal laporan aja gitu. Nanti mereka bisa istilahnya kan kita juga yang megang tempat kita itu kan pasti punya wilayahnya masing-masing gitu Iya ya. betul. Nah nggak bisa seenaknya gitu. Kecuali kalau misalkan dia datang sebelumnya udah direkomendasiin sama yang pegang dari kita gitu. Saya kan kesini tadi udah izin sama saya dan sebagainya. Ya udah. Kalau untuk warga sendiri di lingkungannya gimana? Aman karena jauh sih dari pemukiman jauh. warga. Karena kita ya di pinggir jalan gitu. Oh, iya. Bukan dari rumah warga kayak gitu. Jauh. Paling untuk pajak sendiri berapa sih Kang? Kalau boleh tahu per bulan atau kayak gitu? Pajak, maksudnya pajak gimana nih? Kan ada pajak hiburan malam nih dari pemerintah. Perusahaan Kang berapa sih? Nah, karena saya hanya sekedar manajemen, jadi untuk masalah pajak dan sebagainya itu adalah urusan owner. Saya nggak ikut campur dan saya juga nggak pengen tahu. Iya. Oh iya gitu. Betul. Siap Kang. Jangan maksudnya gini loh, jangan coba-coba, kalau sekali coba ya udah pasti kesannya ketagihan. Iya. Bahkan gini, ada tamu kita yang langganan dari dulunya mereka udah masih lajang gitu ya, masih bujang gitu. Ketika ini katanya nanti kalau saya udah nikah saya nggak bakal kesini lagi katanya, saya nggak bisa. Tapi pada realitanya enggak. Setelah dia menikah tetap aja main ke tempat kita. Dan itu dia makan omongannya sendiri gitu. Ya itulah. Ternyata udah kecanduan ya Kang. Betul. Susah itu Susah berhentinya. itu mau gimana juga. Iya. Itu Kang untuk kan suka ada nih, bukan suka ada, barangkali ada terapis-terapis yang bandel, itu cara pembinaannya gimana Kang? Nah, bandelnya ini dalam konteksnya seperti apa dulu? Ya kayak tidak mengikuti aturan. Nah, kalau misalkan ada terapis yang tidak mengikuti aturan, kita tutup fotonya. Oh ditutup Iya, fotonya. biar dia tahu rasa gitu. Maksudnya orang cari ya yang kerja bukan hanya dia gitu ya. Jadi kalau saya sistemnya itu tegas untuk tentang aturan gitu. Kalau memang kalian betah atau misalkan mau kerja di sini, ikuti aturan yang ada. Kalau enggak ya udah. Jadi istilahnya gimana win-win solution aja. Feedbacknya seperti apa, saya akan melakukan hal yang terbaik untuk semuanya gitu. Kalau saya memikirkannya seperti ini, bahkan saya tidak mau terapis-terapis saya ini bekerja dengan sangat lama, tidak mau. Karena apa? Saya butuh regenerasi, saya butuh yang baru-baru. Karena tamu, kalau misalkan sudah coba, misalkan sekali dua kali, oke lah gitu ya. Kalau sudah berkali-kali, mungkin sampai berpuluh-puluh kali, kalau bukan selain baper, itu mereka akan bosen dan ingin cari yang baru. Jadi kalau misalkan kita terapis terus numpuk, terlalu banyak, nanti kan kalau semuanya, kita itu yang jadi beban itu harus semuanya kerja. Kan? Gimana kita harus ngebagi tamu gitu kan? Iya, karena kita juga memikirkan untuk mereka harus kerja semua. Karena semuanya pasti berharap kerja dan dapat uang di hari itu juga. Ya, betul. Jadi nggak ada yang nganggur. Nggak ada ya. Nggak ada yang nganggur. Kita sistemnya harus buat seperti itu. Gitu. Jadi rata kayak rata Iya, gitu kan? walaupun memang ada beberapa terapis yang susah ya, kasarnya dijual susah, ada aja gitu. Ada. Ada. Itu gimana tuh cara supaya? Supaya dia terjual. Iya. Kebanyakan kita ngerekomendasinya apa? Ke tamu yang baru. Tamu yang baru gitu. Tamu yang baru. Walaupun misalkan gini ya, kalau misalkan sebetulnya itu adalah senjata pamungkas gitu, dalam artian tamu yang baru itu sebetulnya harusnya dikasihnya yang bagus, betul nggak sih? Betul. Secara logika Iya. ya, kasih yang bagus. Tapi kita kan selalu memikirkan lagi gitu.
Kita tidak mau juga mengecewakan orang yang sudah kerja sama kita. Nah, sebelum dia bekerja kita wanti-wanti lagi. Jadi kita japri dulu gitu kan. Kerjanya yang benar, kerjanya yang bagus dan sebagainya sudah direkomendasiin. Kalau sampai tamu komplain dan sebagainya besok nggak usah masuk lagi. Jadi sudah diwanti-wanti dari awal untuk bekerja dengan baik. Ya minimal jalanin SOP itu udah aman aja sih sebetulnya. Karena saya juga istilahnya sebejat-bejatnya atau senakal-nakalnya saya adalah istilahnya pengen gitu kalau misalkan hidup bener ya. Saya tidak mungkin selamanya kerja seperti ini, tapi ketika saya sudah mendapatkan apa yang saya mau, minimal saya punya modal untuk usaha yang ya bisa dibilang kalau misalkan dari orang agama itu halal gitu. Ya saya lebih baik yang halal. Karena beban mental atau beban emosional dari diri saya sendiri pun sebetulnya dari hati kecil itu menolak untuk kerja seperti ini. Cuma kita realistis aja hidup ya gitu kan. Siapa yang mau sih kalau misalkan kerja di tempat hiburan malam? Nggak, pasti nggak ada yang mau itu kerja apapun pasti orang nggak ada yang mau. Cuma mikir lagi realistis kehidupan, semua butuh uang ya mungkin ini jalannya udah jalanin daripada nganggur, daripada jadi maling. Betul. Iya. Tapi ada niatan untuk Ada, pasti dong gitu. Ya mungkin itu hasil perbincangan kita tentang seputar perusahaan atau permanajemenan terapis di Kota Bandung.